Welcome back to Sandi Olo. Kemarin kita udah bahas tentang Sai Baba, mulai dari Sai Baba lahir sampai dengan kesamaan Sai Baba dengan Dajjal. Kali ini kita bakal bahas tentang kapan Sai Baba meninggal dan kenapa Sai Baba bisa sampai meninggal. Ya udah nggak usah berlama-lama, yuk kita mulai bahas guys. Sai Baba meninggal dunia pada 24 April 2011 di usia 84 tahun. Ada sebuah cerita yang sangat menarik dan menurutku ini bisa menjadi sebuah isu yang menggebarkan karena berhubungan dengan Indonesia. Tapi sebenarnya ini adalah isu lama. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu Sai Baba dikabarkan meninggal atau mati karena dibunuh oleh orang Indonesia. Nah kok bisa? Hal ini bukan kabar atau angin belaka guys. Soalnya orangnya ada dan masih hidup. Kali ini kita bakal kulik tentang sosok yang dikabarkan membunuh Sai Baba, yaitu Daud Tony. Daud Tony disebut-sebut sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi dan mampu mengalahkan dukun-dukun, serta dia mengaku telah membunuh si Sai Baba. Daud Tony dikabarkan telah membunuh Sai Baba. Hal ini bermula pada bulan Januari 2011. Daud Tony dipanggil melalui panggilan telepon oleh salah satu jenderal untuk datang ke Cikeas. Ini merupakan tempat kediaman presiden saat itu, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di saat itu, tanpa pikir panjang, Daud Tony langsung datang ke Cikeas dan tiba-tiba saja sampai ke kediaman presiden. Ia bisa merasakan ternyata ada kiriman santet di kediaman Bapak Presiden. Menurut Daud Tony, adalah santet yang dikirim merupakan santet tingkat tinggi dan berasal dari negara India. Dan di saat itu, ibu negara langsung menemuinya dan menyampaikan maksud memanggilnya buat datang ke kediaman Bapak Presiden. Tanpa diberitahu terlebih dahulu, Daud Tony langsung tahu maksud dari pemanggilannya ke sini dan dia langsung menunjukkan siapa orang yang mengirim santet itu secara terbuka serta memperlihatkan fotonya. Ibu negara langsung mengiyakan dan membenarkan orang tersebut. Menurut Daud Tony, memang orang ini adalah tokoh sakti yang berasal dari India. Seseorang yang menurutnya memiliki ilmu setara ketika Daud Tony belum bertaubat. Baik dari level ilmu batin maupun ilmu mistis. Dan ketika itu, selama hidup, Daud Tony belum pernah menghadapi lawan yang levelnya sama dengan dirinya. Jadi, pertempuran antara Daud Tony dan tokoh India tersebut, yaitu Sai Baba, ini adalah pertempuran berat yang mempertaruhkan antara hidup atau mati. Gila guys. Akhirnya Daud Tony mengambil resiko untuk membantu presiden. Dia akan melawan santet itu menghadapi Sai Baba. Dan saat itu dia meyakinkan kepada pihak kepresidenan hal ini dilakukan demi keamanan suatu negara. Karena ini sudah bukan lagi perang secara nyata ya, melainkan perang secara goib. Dan untuk negara kita Indonesia berbicara tentang hal goib itu bukan suatu yang ecek-ecek guys. Negara kita juga punya level yang sangat tinggi berbicara tentang hal goib. Karena di Indonesia sendiri memiliki banyak cerita hal goib yang bahkan berbeda-beda di setiap daerahnya. Seperti di Papua ada Swangi, di Kalimantan ada suku Dayak, dan lain sebagainya. Sebelum Daud Tony ini menghadapi Sai Baba, dia memberikan sebuah wasiat kepada pihak kepresidenan, yaitu untuk meminta tolong jika dia mati, pihak kepresiden tetap menyekolahkan anak-anaknya dan menjamin masa depan anaknya. Mengingat orang yang dihadapi ini bukan orang sembarangan guys. Dan saat itu, Daud Tony menjanjikan akan selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, maka akan diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan yang kalah akan mati atau meninggal dunia. Kemudian Daud Tony langsung pulang dan memberikan wasiat kepada anak istrinya juga. Sekaligus pamit untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan melakukan pekerjaan itu di sebuah rumah yang berada di daerah Jakarta.
Lalu dalam proses melakukan pekerjaannya itu, dia sering sekali dihadapi oleh ular yang sangat banyak. Dan dia juga sempat melihat sosok dewa dengan membawa trisula dan membawa ular di pundaknya. Ketika itu, Dato ini terus berdoa dan berteriak atas nama Tuhan Yesus sesuai dengan agama yang ia peluk. Karena saat melawan Sai Baba waktu itu, Datoni udah bukan lagi dukun hitam, tapi posisinya ia sudah bertaubat. Namun dalam kasus ini, dia justru menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki untuk menghadapi Sai Baba, namun dengan perlindungan yang dia imani, yaitu Tuhan Yesus atau Kristen. Saat itu, Dato ini diberi oleh si dewa dengan trisula dan ular-ular tadi. Dewa tersebut sempat menghilang, namun trisulanya mengenai kaki Dautoni. Ini kayak semacam Dewa Wisnu gitu ya. Mengenai kaki Dautoni hingga terluka kakinya. Namun saat itu, Dautoni terus berdoa sampai kemudian datanglah dewa yang memiliki banyak tangan. Dan Dautoni lagi-lagi berteriak menggunakan doa. Dan kali ini, rumah tempat ia melakukan ritual itu sampai pecah kacanya. Dan Dautoni ini terus melakukan hingga akhirnya lawan yang dihadapi kalah atau mati. Untuk mengetahui lawannya masih hidup atau sudah mati dengan cara menggunakan santet jarak jauh, maka Dautoni menghubungi pihak kepresidenan untuk mengecek apakah orang yang dihadapi itu masih hidup atau sudah mati, guys. Kemudian pihak kepresiden menghubungi pihak yang ada di India dan membenarkan Sai Baba telah meninggal dunia. Dan di saat itu, Dautoni memutuskan untuk tidak ingin lagi menjadi pengawal Presiden SBY, alias mengundurkan diri untuk menjadi pengawal presiden di tahun 2014 yang akan mendatang. Dan perlu kalian ketahui, Dautoni ini adalah pelindung mistis Presiden SBY selama 10 tahun. Dia melepaskan tanggung jawabnya karena dia takut akan bertemu dengan lawan-lawan yang levelnya mungkin sepadan atau lebih tinggi dari dirinya. Karena hal ini berhubungan dengan keluarga. Kalau sampai Dautoni mati, bagaimana nasib keluarganya nanti? Menurut cerita, banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dautoni tentang dia membunuh si Sai Baba. Sai Baba ini meninggal dunia tepat pada bulan April 2011, yang artinya hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Dautoni, bahwa ia akan menyelesaikan tugasnya selama 3 bulan. Ia memulai tugasnya di bulan Januari, Februari, Maret, April, tepat 3 bulan seperti yang dia janjikan. Sekarang kita akan bercerita tentang background Dautoni. Yang sebelum menjadi pendeta adalah seorang dukun yang telah menyerap ilmu hitam sejak umur 9 tahun. Usia yang masih sangat muda. Dautoni merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dia lahir pada Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ini adalah weton Jawa dan merupakan weton yang levelnya paling tinggi. Karena itu, ia dipilih oleh kakeknya dan neneknya untuk mewarisi ilmu hitam. Ilmu hitam dari kakek neneknya diturunkan ketika Dautoni masih sekolah SD dan posisinya ia lagi sakit. Saat itu, Dautoni sakit karena berkelahi dengan gurunya. Kakeknya bilang ke Dautoni, kalau mau disembuhkan, ia harus mau menjadi anak angkat kakek dan menjadi pewaris ilmu hitam si kakek. Ilmu yang dimiliki si kakek harus diwariskan terlebih dahulu, karena kalau tidak, dia akan susah mati. Jadi ibaratnya kayak orang yang belajar ilmu rawa rontek gitu ya. Mungkin kalian tahu, rawa rontek itu merupakan sebuah ilmu yang membuat manusia tidak bisa dibunuh, guys. Kalau dibunuh itu dipotong-potong itu kembali lagi, utuh lagi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu rawa rontek. Awalnya, Dautoni takut untuk menerima ilmu tersebut. Kemudian si kakek mempraktekkan atau mendemonstrasikan sebuah ilmu yang pasti disukai oleh anak-anak, yaitu ilmu menghilang dan ilmu berpindah tempat. Ketika melihat hal tersebut, dia sangat kagum dan akhirnya rasa takutnya hilang diganti dengan rasa antusias dan keinginannya untuk memiliki ilmu itu semakin besar. Kakeknya menginginkan Dautoni belajar atau ditempa secara mental terlebih dahulu, yaitu dengan cara dibiarkan untuk berjalan melewati kuburan atau tempat gelap
secara sendirian yang tidak ada cahayanya. Dan si kakek hanya memperhatikan dari jarak jauh. Waktu itu Daotoni berumur 9 tahun dan dia tidak ada rasa takut sama sekali dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh sang kakek. Katanya dia di saat itu sudah terbiasa. Nanti pada akhirnya melihat berbagai jenis setan atau makhluk halus, sudah tidak takut lagi. Untuk belajar ilmu ini juga, Daotoni juga bisa dikatakan masih di bawah umur guys. Untuk belajar ilmu ini benar-benar keren untuk anak kecil karena Daotoni harus berpuasa atau menahan lapar dan haus selama 7 hari. Dalam menjalankan ilmu itu, justru tantangannya terberatnya itu adalah hari pertama dan hari kedua. Jika hari pertama dan hari kedua sudah lewat, maka hari ketiga sampai ketujuh itu bakal mudah terlewati guys. Ilmu pertama yang dipelajari oleh Daotoni adalah ilmu Aji Tapak Banyu. Aji Tapak Banyu ini adalah sebuah ilmu yang memungkinkan manusia untuk berjalan di atas air. Jadi kayak pesulap terkenal gitu ya, kayak siapa ya, yang di Amerika itu. Hal ini harus dipelajari terlebih dahulu oleh Daotoni agar bisa belajar ilmu-ilmu selanjutnya. Ada saat tertentu Daotoni ini harus dibawa ke bukit atau ke gunung. Dia harus melakukan puasa mutih. Puasa mutih merupakan puasa yang hanya boleh memakan yang berwarna putih. Seperti kayak nasi, umpamanya yang putih-putih, kerupuk atau apa, enggak tahu saya. Mungkin seperti itu. Dan ketika Daotoni melakukan puasa mutih, ia tidak boleh makan menggunakan tangannya. Jadi harus didulang gitu guys. Bahasa Jawanya didulang apa ya? Didulang gitu. Tidak hanya mempelajari ilmu hitam dari sang kakek, dia juga mendapatkan ilmu hitam dari sang nenek. Nenek mengajari ilmu Daotoni yaitu bagaimana cara membunuh jarak jauh dan ritual-ritual berdarah. Yang medenya pada awalnya itu menggunakan darah binatang. Ketika ritual, darah tersebut enggak cuma mengorbankan darah binatang doang, namun Daotoni juga harus mengorbankan darah manusia. Kalau itu, Daotoni tidak mau mengorbankan manusia lain, melainkan dia menggunakan darahnya sendiri untuk menjadikan ritual. Dia itu nggak tega kalau mengorbankan manusia lain gitu. Ia langsung menggoreskan tangannya sehingga darah bercucuran dan dia menggunakan darah tersebut sebagai media ritual guys. Ilmu selanjutnya yang dipelajari Daotoni adalah ilmu susuk kebal senjata. Di saat itu, si kakek dan nenek ini menggunakan jarum yang terbuat dari emas dan tembaga untuk membuat badan Daotoni menjadi kebal dari peluru senjata. Jarum tersebut dimasukkan ke tubuh Daotoni dengan cara ekstrim, yaitu jarum tersebut dimakan dan ditelan oleh Daotoni. Anjir, ngeri. Dan sejak saat itu juga ia tidak memiliki rasa takut karena memang dia percaya kalau kakek dan neneknya itu adalah seorang guru yang tidak akan mungkin mencelakakan dirinya. Dia begitu percaya sampai seluruh nyawanya diserahkan kepada kakek dan neneknya. Tapi ketika dia sedang makan, tiba-tiba saja dia merasakan sakit sekali di tenggorokannya. Di saat itu juga dia merasa kayak ada jarum mengikuti arah telunjuk si kakeknya. Mulai saat itulah Daotoni ini memiliki yang namanya ilmu santet. Di saat itu Daotoni terkenal dengan ilmu santetnya. Maka banyak sekali orang-orang yang untuk meminta bantuan kepada Daotoni, yang meminta untuk mengerjai pejabat lainnya atau rivalnya. Jadi kayak lawan politik gitu ya. Namun Daotoni ini merasa dia itu punya batasan. Ketika melakukan praktek-praktek ritual santet ini, dia tidak ingin membunuh pihak lawan, namun membuat orang-orang itu setengah mati. Ya dibilang hidup mati nggak mati gitu ya. Jadi sekarat gitu ya. Jadi di tengah-tengah. Orang ini dibuat hanya dalam kondisi tersiksa gitu. Anjir, malah parah kalau gini mah. Ilmu terakhir yang dipelajari oleh Daotoni yaitu ilmu Pameng Kang Jaga, di mana ilmu ini bisa memukul seseorang dari jarak 50 meter. Anjir, kayak tenaga dalam gitu kalau di pencak silat gitu namanya. Dan orang itu bisa mati. Dan ilmu ini bisa dikatakan adalah ilmu santet dalam level yang sangat tinggi. Dan ilmu ini memiliki tantangan, yaitu sangat berat, yaitu tidak boleh menikah, anjir, dan tidak boleh menyentuh wanita. Dari semua ilmu yang dia dapatkan, ilmu inilah yang ritualnya harus dipelajari Daotoni selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia memiliki ilmu tersebut. Tujuan dari Daotoni mempelajari ilmu itu bukan hanya untuk mewarisi ajaran si kakek dan neneknya. Namun tujuannya ia ingin menjadi seorang nomor satu di dunia perdukunan.
Tapi sayang, seiring berjalannya waktu, si kakek dan neneknya merupakan guru spiritual dari Dautoni. Itu akhirnya meninggal dunia. Di saat itulah Dautoni ini mulai kehilangan arah. Akhirnya Dautoni yang sudah memiliki ilmu cukup banyak ingin mengetes ilmunya. Dia gak mau ngetes dengan cara biasa. Dia datang kepada dukun-dukun yang ada di Pulau Jawa untuk beradu ilmu secara langsung. Anjir. Agak serem nih guys. Di saat itu, Dautoni dengan emosi yang menggebu-gebu mendatangi setiap daerah yang ada di Pulau Jawa untuk bertemu dengan para dukun dan paranormal untuk beradu ilmu alias bertarung. Dan banyak banget nih guys, dukun-dukun yang bertumbang karena bertarung dengan Dautoni ini. Namun, dalam perjalanannya ini, bukan berarti Dautoni tidak merasa takut. Dia sangat ketakutan karena memang taruhannya nyawa. Dia takut suatu hari dia akan mendapatkan sial atau kutukan karena jatuhnya dia kayak menantang gitu. Dan dia takut dukun lain mengetahui apa kelemahan si Dautoni ini. Ada kejadian yang mana akan merubah kehidupan Dautoni untuk selama-lamanya. Ia diajak oleh saudaranya untuk KKR. Ini ada ibadah orang Nasrani, orang Kristen. KKR itu sendiri kepanjangannya adalah kebaktian kebangunan rohani. Di saat itu yang sedang berkhotbah adalah pendeta Gilbert. Dia dalam khotbahnya beliau berkata kalau orang Kristen itu tidak akan mempan karena terkena santet. Di saat itulah Dautoni yang merasa penasaran dengan kata-kata pendeta Gilbert. Dia langsung aja mengetes ilmu alias mencoba menguna-muna atau menyantet pendeta Gilbert. Namun tidak mempan. Dautoni tidak bekerja di tubuh pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert berkata, bagi saudara-saudara yang memiliki jimat-jimat atau dukun sekalipun, silakan maju ke depan, kami undang ke altar call. Dautoni saat itu yang mendengar hal tersebut merasa bingung. Dia bertanya-tanya altar call itu tempat apa? Nah, kan ini tempat berdoa. Namun Dautoni mengira kalau altar call ini merupakan tempat beradu ilmu. Dia langsung maju dan ternyata dia malah diberikan doa oleh pendeta Gilbert. Namun Dautoni tadinya akan ingin beradu ilmu dengan pendeta Gilbert, bukan untuk diberikan doa. Di saat itu dia langsung menantang pendeta Gilbert untuk bertarung dan tantangannya itu diiyakan oleh pendeta Gilbert. Beliau berkata silakan datang besok pagi untuk bertarung dengan saya. Setelah itu Dautoni langsung pulang dan pada malam hari ia gelisah banget, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya keesokan hari jam 8 pagi dia datang untuk perjanjiannya bertarung dengan pendeta Gilbert. Di lokasi sudah ada pendeta-pendeta yang lainnya. Mereka langsung bertarung dalam jarak 1 meter, bukan jarak jauh. Yang ini semacam apa ya? Bertarung pukul-pukulan gitu ya. Bukan lagi bertarung antara roh atau pertarungan ilmu gaib gitu. Setelah itu terjadi pertarungan. Ketika Dautoni mencoba memukul pendeta Gilbert, selalu mental ke dirinya sendiri. Sampai-sampai dari dalam mulutnya keluar semacam serbuk tembaga dan emas dari mulutnya Dautoni. Bahkan sampai muntah darah. Pendeta Gilbert saat itu hanya berkata haleluya, haleluya gitu ya. Dan dia membacakan mantra dalam bahasa roh. Dan Dautoni ini tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh pendeta Gilbert. Dautoni saat itu juga mencoba untuk memukul pendeta Gilbert lagi, namun tetap saja setiap pukulan mental ke dirinya sendiri. Di saat itu pukul menjelang 12 siang, Dautoni berkata, ini ilmu terakhir dari saya. Kalau saya sampai kalah, saya akan berguru kepada kamu. Dan kalau kamu kalah, kamu akan mati. Lalu pendeta Gilbert berkata, silahkan. Dautoni mengeluarkan ilmu Pameng Kang Jaga, di mana ia sekali pukul bisa menghancurkan batu yang berukuran cukup besar. Dautoni memejamkan matanya untuk berkonsentrasi membaca mantra. Ketika dia buka mata, dia melihat badan pendeta Gilbert seperti sebuah cahaya. Dan saat itu Dautoni nervous atau gemetar, nggak yakin meneruskan pertarungan ini. Dan ketika itu dia ingat kata-kata si kakek alias gurunya. Beliau pernah berkata kepada Dautoni, dia bilang pada umur 18 tahun nanti dia bakal melihat cahaya. Inilah yang disebut Nur Cahyo. Dautoni memilih meneruskan
serangannya dan ia maju untuk memukul pendeta Gilbert. Namun sayangnya justru cahaya yang keluar dari tubuh pendeta Gilbert justru membuat Dauphiny ini terpental sejauh 10-12 meter. Di saat itu juga Dauphiny kalah melawan pendeta Gilbert dan mengalami amnesia alias hilang ingatan selama 1 tahun. Tepatnya terjadi pada tahun 93, terjadilah sebuah keajaiban terhadap Dauphiny yang hilang ingatan. Ketika hilang ingatan itu, dia melihat semua hal terasa gelap dan tiba-tiba saja dia melihat sebuah cahaya yang masuk ke dalam kepala Dauphiny. Dan di saat itu juga Dauphiny ini sembuh dan dia merasakan ada damai yang luar biasa di dalam dirinya. Dikatakan Dauphiny ini bertobat dan akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah di dalam masa penyembuhannya itu dikatakan dia dipertemukan dengan sosok Yesus Kristus. Anjir, ngeri. Setelah dia sembuh, dia mencari tahu di mana keberadaan pendeta Gilbert dan dia mendengar kalau pendeta Gilbert ini sedang berada di daerah Solo. Ya, dia langsung menemui dan bercerita tentang pertemuannya dengan sosok Yesus Kristus. Kemudian pendeta Gilbert menyarankan untuk mempelajari Alkitab. Alhasil dia lulus mempelajari Alkitab dan melayani Tuhan sampai sekarang. Melayani Tuhan ini merupakan istilah dari agama Kristen. Dauphiny mengaku kalau sekarang hidupnya jauh lebih damai dibandingkan sebelum dia bertaubat, alias masih menjadi dukun. Dan sampai saat ini bisa dikatakan dia adalah seorang pendeta atau anak Tuhan gitu ya. Dan hidupnya berubah jauh lebih damai dari sebelum dia bertaubat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tanyakan langsung kepada pendeta Gilbert atau Dauphiny. Beliau masih hidup sampai sekarang. Semoga sehat selalu pendeta Dauphiny.